Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflin Zaki Gatama. Saya dari kelompok 3 dan saya akan membuka presentasi ini terlebih dahulu. Dan teman-teman saya yang lainnya yaitu Ninti Putriani, Soni Sandria, dan Arifiati. Di sini kami akan menjelaskan apa itu graf. Graf merupakan kumpulan dari titik atau node dan garis, di mana pasangan titik node tersebut dihubungkan oleh segmen garis. Node ini biasa kita sebut sebagai simpul atau vertex, dan segmen garis disebut sebagai ruas atau edge. Simpul dan ruas dalam graf dapat diperluas dengan penambahan informasi. Sebagai contoh, simpul biasa diberi nomor atau label, dan ruas dapat diberi nilai juga. Perluasan dengan pemberian informasi ini sangat berguna bagi aplikasi komputer. Contohnya, graf dengan simpul yang merepresentasikan kota dan ruas yang merepresentasikan jarak antar kota tersebut. Seperti ini contohnya. Ini merupakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan kota-kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kalian bisa lihat di sini ada Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Slawi, Semarang, Kudus, dan lain sebagainya. Titik-titik ini merepresentasikan kota atau vertex, yaitu yang ada di Jawa Tengah, dan garis-garis yang menghubungkan titik ini kita bisa disebut sebagai edge atau sisi. Kelahiran teori graf. Menurut catatan sejarah, masalah jembatan Konigsberg adalah masalah yang pertama kali menggunakan graf di tahun 1736. Masalah jembatan Konigsberg adalah apakah mungkin melalui 7 buah jembatan masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula? Orang yang pertama kali menemukan jawabannya dan langsung memodelkannya masalah pada graf yaitu Euler, atau kita bisa sebut sebagai Euler graph atau graf Euler. Daratan dinyatakan sebagai simpul atau vertex dan jembatan sebagai sisi atau edge. Jawabannya ada 3 poin. Yang pertama, orang tidak mungkin berjalan melalui ketujuh jembatan masing-masing satu kali dan kembali ke tempat asal keberangkatannya. Singkatnya, tidak terdapat siklus Euler pada graf tersebut. Kedua, graf yang memenuhi kondisi di atas tersebut kemudian dikenal dengan nama graf Euler. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu perjalanan Euler adalah perjalanan dari suatu simpul yang kembali ke simpul tersebut dengan melalui setiap ruas satu kali. Ini merupakan contoh jembatan Konigsberg dari graf Euler. Titik A, kalian bisa lihat di sini ada titik A, B, C, D. Di sini merupakan daratan atau vertex. Sedangkan ini merupakan jembatannya atau kita bisa sebut sebagai edge atau sisi atau ruas. Definisi graf. Graf itu merupakan suatu koleksi himpunan dari VG dan EG. Notasi G yaitu VG dan EG. G apa sih itu G? G itu adalah graf. Sedangkan VG apa sih itu VG? Yaitu himpunan titik atau vertex graf. EG merupakan himpunan garis atau edge graf. Dan titik kita bisa sebut sebagai node atau vertex, dan garis bisa kita sebut sebagai arc atau edge. Jumlah vertex dalam suatu graf disebut sebagai order. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ninti Putriani. Terima kasih. Contoh berapa graf? Graf 1, 1,2, 3,4. Ini pi-nya. Untuk E-nya 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Graf 2 memiliki pi 1, 2, 3,4. Dan juga memiliki E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Graf 3 memiliki pi 1, 2, 3, 4, dan memiliki E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. E1 ini diambil dari antara titik-titik ini. Jenis-jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Yang pertama itu graf sederhana, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Contohnya graf 1. Graf tak sederhana, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Contohnya graf 2 dan graf 3. Beberapa jumlah simpul pada suatu graf. Yang pertama itu graf berhingga, yaitu graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Yang kedua yaitu graf tak berhingga, yaitu graf yang jumlah simpulnya n
tidak berhingga. Berdasarkan orientasi pada arah sisi, yaitu pertama graf tak berarah, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Contohnya graf 1, graf 2, dan graf 3. Graf berarah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Contohnya graf 4 dan graf 5. Jenis-jenis graf menurut Ross, yang pertama ada graf sederhana, memiliki ciri-ciri sisinya tak berarah, tidak memiliki sisi ganda, dan tidak memiliki sisi gelang. Yang kedua, graf ganda, sisinya tak berarah, memiliki sisi ganda, dan tidak memiliki sisi gelang. Dan selanjutnya, graf semu, sisinya tak berarah, memiliki sisi ganda, dan memiliki sisi gelang. Graf berarah, ciri-cirinya sisinya berarah, tidak memiliki sisi ganda, dan memiliki sisi gelang. Graf berarah, yaitu sisinya berarah, tidak memiliki sisi ganda, dan memiliki sisi gelang. Graf ganda berarah, sisinya berarah, memiliki sisi ganda, dan memiliki sisi gelang. Berikut disajikan beberapa contoh penerapan graf. Pada slide ini suatu rangkaian listrik seperti yang ditampilkan pada gambar A. Ada gambar 6 titik, di mana setiap dua gambar titik terhubung oleh sebuah sisi tersebut. Bisa berupa hambatan, bisa berupa sumber tegangan listrik. Representasi dari permasalahan yang A dapat kita tuliskan pada notasi graf pada gambar berikutnya. Kalau kita masih ingat pelajaran kimia, kita sering menggunakan di dalam menggunakan isomer senyawa kimia karbon CH4, CH26, C3H8 menggunakan simbol-simbol seperti ini. Contoh penerapan graf pada rangkaian makanan hewan terlibat makanan di dalam rangkaian makanan tersebut. Dalam teori graf merupakan suatu simpul, sedangkan hubungan antara siapa maka siapa itu bisa disimbolkan suatu simbol sisi dalam rantai makanan. Tentu saja makan siapa dalam rantai makanan tentu saja itu sangat penting. Oleh karena sisinya yang digunakan dalam menyimbolkan suatu makanan, sisi berupa sisi berarah. Jadi rangkaian makanan adalah contoh penerapan graf yang digunakan. Dalam teknik informatika kita juga bisa menguji suatu program. Misalnya saja terdapat program tayang bertujuan untuk meminta pengguna masukkan angka, di mana selama angka yang dimasukkan pengguna bukan 1909, maka program akan melakukan perulangan. Program akan memberikan notifikasi warning berupa angka-angka tidak boleh negatif. Jika pengguna memasukkan angka bukan negatif, maka program akan menambahkan yaitu X menjadi 10 lebih besar dari angka sebelumnya. Selain itu, program akan meminta penggunanya memasukkan angka kembali. Program akan terus melakukan perulangan sesuai kondisi terdapat kode ini. Program ini jika representasi graf maka akan seperti gambar berikut. Pada gambar ini merupakan simbol grafik yang representasikan alur kode program ini. Jadi jika satu simpul satu paragraf ini menyimbolkan notasi matematik untuk melakukan bacaan notasi X, sedangkan simpul 2 mempastikan yaitu ketika X atau variabel pengguna bukan 9909, maka program akan melakukan perulangan. Jika itu terjadi maka program akan beralih dari simpul 2 menjadi simpul 7. Kemudian jika pengguna maka dalam perulangan yaitu dari simbol 2 dan simbol 3, maka masukan pengguna akan dicek oleh program apakah lebih kecil dari 0 atau tidak. Jika iya maka program akan beralih ke simbol 4. Jika tidak, program akan beralih ke simbol 5. Berikutnya, program dari simbol 4 atau simbol 5 akan otomatis beralih ke simbol 6, di mana pada simbol 6 program akan meminta pengguna memasukkan suatu bilangan. Setelah dari 6, program kembali ke simbol 2. Jadi jika dengan menggunakan graf kita akan bisa menggunakan representasi program di atas lebih mudah dipahami dengan menggunakan notasi di bawah. Notasi contoh lain dari penerapan graf permodalan vending machine mesin jika tahukah kita berbelanja, kita perlu memasukkan jumlah uang. Jika uang tersebut sudah sesuai dengan harga barang yang kita inginkan, vending mesin akan mengeluarkan barang yang kita beli.
Jika uangnya masih kurang, maka vending mesin akan terus menambah jumlah uang masuk ke pengguna sesuai dengan harga suatu barang. Nah, permodelan dengan menggunakan graf, misal jika ingin melakukan penggunaan dengan cara vending mesin yang menjual minuman seharga Rp15.000, jika vending mesin tersebut hanya dapat menerima uang Rp5.000 tersebut dan Rp10.000 saja. Bagaimana cara kerja mesin vending tersebut? Di sini kita perlu mempunyai 4 simpul, yaitu simpul A, B, C, dan D, di mana masing-masing simpul merupakan representasi kondisi yang saat ini sudah diterima vending mesin. Simpul A menyimpulkan bahwa saat ini Rp0 sudah diterima oleh vending mesin. Simpul B menyimpulkan Rp5.000 sudah dimasukkan oleh pengguna. Simpul C menyimpulkan Rp10.000 sudah dimasukkan, dan simpul D mempresentasikan sudah ada Rp15.000 atau lebih dimasukkan oleh pengguna. Artinya pada simpul D, vending mesin sudah boleh mengeluarkan minuman yang dijual kepada pengguna. Beberapa graf khusus. Graf lengkap atau complete graph. Graf yang sederhana yang setiap simpulnya terhubung dengan semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap terdiri dari n buah simpul adalah n kali n-1/2. Artinya setiap simpul bertangga dengan simpul lainnya. Contoh yang bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Suatu graf lengkap disimpulkan dengan huruf K. Jadi K1 terdiri atas 1 simpul, K2 graf lengkap terdiri atas 2 simpul, K3 graf lengkap terdiri atas 3 simpul, K4 graf lengkap terdiri atas 4 simpul, dan seterusnya. Banyaknya sisi pada graf lengkap n buah simpul dapat dihitung dengan rumus yang ada di bawah, yaitu n kali n-1/2. Selanjutnya ada graf lingkaran. Graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2, dilambangkan dengan Cn. Jadi suatu graf lingkaran merupakan graf di mana simpul-simpulnya diibaratkan bergandengan dengan simpul lainnya. Jadi satu buah simpul di graf lingkaran pasti memiliki derajat 2. Graf lingkaran disimpulkan dengan huruf C. Jadi bisa kita lihat gambar di bawah. Yang pertama ini adalah C3, dan di sini ada 3 simpul, dan selanjutnya ada 4 simpul yang artinya C4. Jadi banyaknya sisi sama dengan banyaknya simpul. Yang selanjutnya ada graf teratur atau regular graph. Graf yang setiap simpulnya memiliki derajat yang sama. Apabila derajat simpulnya adalah R, maka graf tersebut disimpulkan graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah nr/2. Yang gambar pertama ada satu simpul yang berderajat 0, dan selanjutnya ada 2 simpul yang berderajat 1, dan selanjutnya ada 3 simpul sampai 6 simpul yang berderajat 2. Dan ini contoh dari yang di atas tadi. Yang pertama di sini ada graf teratur berderajat 3 dengan 4 buah simpul. Yang dimaksud dari pertanyaan nomor 1 adalah gambar yang pertama ini. Yang di sini ada 4 buah simpul, yaitu n adalah simpul dan r adalah derajat. Dan di sini adalah n sama dengan 4, R sama dengan 3, dan selanjutnya ada graf teratur berderajat 3 dengan 6 buah simpul. Gambar yang dimaksud adalah gambar yang nomor 2 ini. Nomor 2 ini ada 6 buah simpul dan berderajat 3. Dan selanjutnya ada graf teratur berderajat 3 dengan 8 buah simpul. Yang dimaksud gambar tersebut adalah yang gambar paling terakhir. Di sini ada 8 buah simpul dan berderajat 3. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3.